Baik untuk teman-teman, jika ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan bisa bertanya langsung atau melalui chat di Zoom. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Tadi kan Iya, silakan. untuk pembagian waktu sholat fardu itu berdasarkan matahari seperti itu ya. Kemudian kalau misal di daerah yang itu mataharinya enggak seperti di daerah ekuator gitu, Ekuador misal. Di daerah-daerah yang agak di selatan atau di utara itu kan mataharinya enggak sedikit gitu tuh penyinarannya. Jadi antara siang dan malam itu enggak seimbang gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz untuk pembagian waktu sholat fardunya Ustaz? Syukran. Sambil menunggu yang lain, teman-teman, apa ada yang tanyakan sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, kalau buat waktu sholat itu kan tadi kan katanya sepertiga malam gitu ya. Nah tadi sempat pas lagi, mohon maaf tadi pas lagi kajian sempat browsing dikit, itu waktu sepertiga malam itu kan katanya ada 3 bagian tuh, ada yang dari pukul 7 sampai jam 10, terus jam tengah malam sama sisanya ke subuh. Nah itu tadi yang diutamakan tadi berarti buat sholat isya itu pada di jam pas ketika setelah azan gitu ya. Karena kadang-kadang suka bingung di waktu sepertiga malam gitu. Soalnya di beberapa referensi itu ada yang bilang waktu sepertiga malam awal itu jam 11 ke atas. Ada juga yang bilang mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu. Pembagian waktu sepertiga malam itu, pembagian waktu di malam itu kayak gimana gitu ya Pak Ustadz, kalau boleh tahu. Biar lebih clear gitu. Baik, terima kasih. Syahir. Tafadhol yang lain mungkin ada sekalian. Saya hitung 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Nggak ada Ustadz, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz. Iya. Jadi terkait dengan waktu sholat, itu memang kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, maka kita akan memahami bahwasanya memang kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya memang termasuk hadis-hadis yang lain ya terkait dengan waktu sholat, bahwasanya memang waktu sholat itu dikaitkan dengan perputaran matahari. Ya, jadi atau sebenarnya bukan perputaran matahari ya, berlalunya siang dan malam. Karena kan sebenarnya yang bergerak bukan mataharinya, ya, tapi buminya yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, tetapi ya kita pahami pergerakan matahari ya, jadi siang dan malam. Nah, jadi memang terkait dengan waktu sholat itu patokannya itu adalah terkait dengan matahari. Bergesernya siang dan malam, bergantinya siang dan malam, itu yang menjadi patokan waktu sholat. Nah, sehingga kalau kemudian memang akhirnya berbeda tempat di bumi, kemudian akhirnya mendapatkan matahari, itu terlihatnya matahari juga berbeda, maka itu juga akan menjadikan perbedaan rentang waktu sholat. Jadi ini bukan perkara yang ya memang seperti itu. Jadi ini sebenarnya sama dengan, jadi waktu sholat itu yang dikaitkan dengan matahari atau terbitnya matahari atau perputaran bergantinya siang dan malam itu sama sebagaimana waktu saum yang juga dikaitkan dengan perputaran siang dan malam.
Nah, sehingga waktu saum pun itu ketika berbeda tempat bisa jadi kemudian rentang waktunya juga akhirnya berbeda. Jadi karena rentang waktu mulainya fajar itu terbit ataupun matahari itu terbit ya, ataupun jadi masuknya atau bukan terbitnya matahari ya, jadi malah fajar ya, fajar terbit, jadi masuknya waktu subuh sampai kemudian tenggelamnya matahari, itu bisa jadi ada yang rentangnya pendek, ada yang rentangnya panjang. Tetapi itu tidak masalah. Jadi akhirnya tetap saja puasa itu mengikuti rentang waktu itu. Nah, begitu juga dengan sholat. Jadi sholat tetap mengikuti rentang waktu itu. Jadi bisa jadi di tempat ataupun di daerah yang rentang puasanya misalnya lama atau lebih panjang, maka di tempat itu rentang waktu sholat isya-nya lebih pendek. Karena sholat isya-nya gak lama, sudah waktu subuh masuk. Jadi ada yang sekitar 4 jam, ya 5 jam. Jadi baru juga buka, wah udah sahur lagi. Nah itu kan berarti juga waktu isya-nya juga rentangnya jadi lebih pendek. Jadi rentangnya lebih pendek. Nah ini tidak masalah. Ya, jadi itu tidak masalah. Yang penting itu patokannya itu adalah bergantinya atau pergerakan matahari tadi. Nah, bagaimana ketika mataharinya itu terhalang awan? Jadi terhalang awan atau kemudian nggak kelihatan, berarti bayangannya itu nggak kelihatan. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, maka dikira-kirakan. Jadi diperkirakan. Jadi terkait dengan persoalan syariat itu adalah dengan perkiraan. Nah, dan karena pergeseran ataupun pergantian atau pergerakan matahari, ini kan sesuatu yang terjadi tiap hari. Jadi terjadi tiap hari. Nah, bagi sebagian orang yang memiliki ilmu dan perhatian terhadap persoalan ini, tentunya terkait dengan pergerakan matahari, itu mereka memiliki kemampuan untuk memperkirakan walaupun dalam kondisi ketika misalnya matahari itu terhalang awan misalnya. Maka dia memiliki kemampuan untuk memperkirakan. Ya. Apalagi kalau di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang itu kan maka ada perhitungan hisab itu dan seterusnya. Itu kan juga sebenarnya bentuk perkiraan waktu sebenarnya. Karena pergerakan matahari ini kan teratur. Ya, jadi teratur. Kalau hisab itu kan dengan dengan perhitungan. Kemudian mendapatkan atau mengetahui keteraturan itu. Dengan perhitungan kemudian mendapatkan ataupun mengetahui keteraturan itu, kemudian dikira-kirakan kan seperti itu. Nah, sementara kalau zaman dulu itu kan dari pengamatan yang memiliki ya orang-orang yang memperhatikan bintang, kemudian akhirnya muncul ilmu falak, ilmu perbintangan dan seterusnya. Itu kan juga dari pengamatan itu melihat keteraturan. Dan dari keteraturan itu kemudian dilakukan perkiraan. Ya, jadi dilakukan perkiraan, akhirnya walaupun misalnya dalam kondisi yang matahari tidak terlihat atau terhalang awan sehingga kita nggak tahu, nggak bisa terlihat bayangannya itu sampai panjangnya mana. Ini nggak diketahui, ini matahari sebenarnya sudah tenggelam atau belum. Ini nggak diketahui ini apakah memang syafaqnya sudah hilang atau belum. Tapi berdasarkan tadi pengamatan yang terus-menerus, yang kontinu melihat keteraturan, akhirnya itu menjadi sesuatu yang bisa dikira-kirakan. Dan itu cukup menjadi dasar pelaksanaan syariat.
Jadi ketika sudah diduga misalnya biasanya masuk waktu sholat maghrib, ya sudah, berarti diduga ini masuk maghrib, ya, dan seterusnya. Jadi itu ketika ada kondisi-kondisi yang menjadikan terhalang diri, sehingga yang diajarkan oleh atlet dalam kondisi normal itu kemudian tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui, tapi cukup diperkirakan tadi. Nah, ini yang pertama ya, terkait dengan waktu sholat tadi. Nah, terus yang kedua, terkait dengan sepertiga malam, maka sebenarnya di dalam hadis-hadis yang menyebutkan sepertiga malam, kecuali di situ ada korina, ada indikasi ataupun ada penjelasan, maka yang dimaksud dengan sepertiga malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi yang dimaksud dengan sepertiga malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi dikatakan sepertiga, jadi memang secara umum malam ya tadi kan, jadi karena memang tergantung rentang waktu malamnya, tergantung tempat di mana kita berada, tetapi secara umum memang malam itu dibagi menjadi sepertiga, jadi tergantung rentangnya. Jadi kalau kita misalnya, jadi malam itu kan dihitung, bukan dari masuknya waktu sholat isya. Tapi malam itu dihitung dari masuknya sholat maghrib. Jadi malam itu dihitung dari terbenamnya matahari. Dari terbenamnya matahari sampai waktu fajar tadi, fajar shodiq. Nah, itulah waktu malam. Jadi kalau misalnya sekarang maghrib itu jam berapa? 6 kurang. Anggaplah misalnya jam 6. Sementara waktu subuh itu kan jam berapa? Jam 4 lebih ya, setengah 5 kurang. Ya, 4.20. Setengah 5 kurang. Nah, jadi dari rentang waktu sekitar anggaplah misalnya jam 6 sampai jam 4 misalnya. Itu berapa jam? Ya. 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ya 10. Ya, jadi 10. Ya kurang lebih dibagi 3. Jadi per sepertiga malam itu ya kurang lebih 3 jaman. Ya. Jadi nah 3 jam yang dimaksud dengan sepertiga malam itu ketika tidak ada penjelasan, maka sebenarnya yang dimaksud itu adalah sepertiga malam terakhir biasanya. Nah, termasuk di dalam hadis terkait dengan sholat isya tadi. Jadi makanya disandingkan dengan nisful lail, ya, pertengahan malam. Jadi setelah pertengahan malam itu kan pada sepertiga kedua. Pertengahan malam itu pada sepertiga kedua malam. Baru kemudian sepertiga malam terakhir. Nah, itu adalah waktu utama melakukan sholat isya. Tentunya kalau dikhawatirkan 12, ya, jadi kalau tidak dikhawatirkan akan 12, maka memang lebih utama, dan tentunya ketika itu dilakukan dengan juga berjamaah. Makanya tadi Nabi Muhammad SAW itu kan beliau mengingatkan akhirnya, atau beliau menyatakan bahwasanya laula an asyqa ala ummati. Jadi kalau tidak memberatkan, jadi kalau karena kalau sepertiga malam yang terakhir tadi, ya, as-sulus al-lail atau pertengahan malam, itu kan alternatifnya kan peluangnya ada 2. Jadi pertengahan malam dan sepertiga malam terakhir itu kan kemungkinannya ada 2. Yaitu bangun terus nunggu sampai pertengahan malam, atau tidur dulu baru bangun pas pertengahan malam atau sepertiga malam. Dan dua-duanya itu kan berat. Dua-duanya itu berat. Kalau yang pertama itu berat terjaga,
berat nunggu sampai waktu sholat. Nah, yang kedua itu berat untuk bangun. Nah, tetapi entah tidur dulu atau entah menunggu sampai pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir, itu kan memang sama-sama berat. Nah, karena khawatir dan memberatkan, maka kemudian memang beliau itu melakukan sholat ketika bersama dengan para sahabat, mengimani para sahabat, itu dilakukan pada waktu-waktu awal sholat masuknya sholat isya. Jadi itu ya, mungkin jawaban atas pertanyaan. Silakan kalau ada yang lain. Baik, sekarang Ustaz. Jadi gitu. Hafiz. Iya. Dikhawatirkan nanti setelah tidur nggak bangun gitu ya, jadi mending sholat dulu. Ya. Baik, saat ini ada pertanyaan di chat dari Akhi Faris terkait azan, Ustaz. Nah, apakah azan juga demikian, artinya harus bertepatan dengan waktu masuknya waktu sholat, atau boleh mengikuti kalender azan yang berselisih beberapa menit, tidak selalu tepat waktu? Atau mungkin boleh azan sebelum waktu sholat, mungkin kurang 5 menit atau 3 menit gitu, Ustaz? Iya. Jadi pertama, sebenarnya nanti ada pembahasan khusus terkait dengan azan. Jadi nanti ada pertemuan khusus terkait dengan azan. Tapi intinya itu adalah bahwasanya azan itu adalah panggilan untuk sholat. Azan itu adalah seruan ataupun panggilan untuk sholat, bukan penanda waktu sholat. Ya, jadi azan itu bukan penanda waktu sholat, penanda masuknya waktu sholat, bukan sebenarnya. Tapi azan itu adalah panggilan untuk sholat. Nah, karena azan itu adalah panggilan untuk melakukan sholat, maka memang akhirnya azan itu dilakukan ketika waktu sholat itu sudah masuk. Jadi azan itu dilakukan pada saat waktu sholat itu masuk. Karena azan itu adalah panggilan untuk sholat. Tetapi ada kalanya memang azan itu dilakukan bahkan sebelum waktu sholat itu masuk. Tetapi ketika itu memang juga diketahui ataupun orang juga ngerti bahwa itu biasanya yang dilakukan sebelum masuknya sholat dan merupakan azan yang dimaksudkan agar kaum muslimin itu bersiap-siap untuk melakukan sholat. Di masa Nabi SAW ada azan yang seperti itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yaitu azan sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu Bilal azan, tetapi azannya ini belum masuk sholat subuh. Kemudian di masa Utsman bin Affan itu juga ada azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Makanya di masa Utsman itu sholat Jumat itu ada 2 azan. Ada 2 azan. Cuma azan yang pertama itu dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Jadi yang itu dimaksudkan agar kaum muslimin itu bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ya waktu yang lain itu rata-rata azan itu dikumandangkan ketika waktu sholat Jumat dan waktu sholat itu sudah masuk. Nah, jadi itu terkait dengan azan. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan
berikutnya insya Allah nanti akan ada pembahasan terkait dengan azan. Ya, silakan. Ya, sekarang Ustaz, gimana Faris? Sudah puas ya? Kemudian teman-teman yang lain, monggo bisa ditanyakan. Adevi, apa ada pertanyaan? Atau Raihan? Boleh nanya lagi nggak nih? Ya, Belum tafadhol. Mas Denny kalau nama. Ini terkait yang tadi kata Mas Denny tadi kan ngomongnya kan waktu sholat itu kan masih bisa diperkiraan ya kalau misalnya kayak dia keluar dari tadi. Nah, yang saya pernah dulu nonton di Hazanah kan kalau nggak salah kalau waktu musim panas atau musim dingin itu di kutub utara itu kan selama seterusnya malam sama seterusnya siang gitu. Nah itu gimana waktu sholatnya masih bisa kira-kira juga nggak ya Pak Ustadz? Soalnya setahu saya kalau misalnya di kutub selatan atau kutub utara gitu ya, pokoknya yang dekat-dekat lintang atas gitu, dia tuh waktu itunya tuh panjang bener gitu. Jadi ya terbenamnya paling cuman kalau nggak salah sih yang nonton di Khazanah itu cuma 5 menit matahari terbenam, habis itu udah ini lagi, udah pagi lagi gitu. Itu kalau musim ini musim panas. Sebaliknya juga pas musim dingin. Jadi musim dinginnya itu matahari cuma berapa menit doang gitu kalau nggak salah ya, yang pernah saya tonton di Khazanah gitu. Itu apakah pakai metode kira-kira kayak tadi atau bukan ya? Syukuran. Iya. Baik, yang lain sekalian mungkin Adevi? Belum ya, Raihan? Belum ada kayaknya. Oh, belum ada. Belum Oke. Mas Den, cukup. Lanjut Tahu dulu dulu. Ustaz. Iya. Iya, jadi jadi perkiraan itu bisa dengan perkiraan, ya. Jadi perkiraan yang saya maksud ini bukan berarti ini. Jadi perkiraan yang saya maksud itu adalah perkiraan dengan ilmu ya. Ini yang saya perlu sampaikan juga. Jadi perkiraan itu perkiraan dengan ilmu, bukan ngira-ngira tanpa ilmu. Ya. Nah, cuma ilmunya tadi itu kan ada ilmu hisab, ada kemudian ilmu falak. Nah, artinya kalau ilmu hisab itu adalah diperkirakan dengan penghitungan, jadi penghitungan itu walaupun penghitungan itu matematis terukur dan segala macam, tetap yang namanya penghitungan itu kalau di dalam Islam itu disebut sebagai perkiraan. Ya, jadi yang perhitungan itu adalah disebut perkiraan. Begitu juga dengan ilmu falak dan seterusnya. Nah, jadi perkiraan itu adalah perkiraan berdasarkan ilmu atau perkiraan berlandaskan ilmu, bukan perkiraan yang tanpa ilmu. Kira-kira perasaan ini sudah masuk waktu sholat misalnya, ya nggak boleh kita dengan perasaan. Jadi kayak, wah ini kayaknya perasaan sudah waktu berbuka gitu. Ya, sebenarnya bukan perasaan karena memang sudah lapar, jadi rasanya pengen cepat buka. Wah ini perasaan kira-kira sudah buka misalnya. Nah tidak bisa seperti itu. Jadi perkiraannya itu adalah perkiraan dengan ilmu. Nah jadi kalau kemudian waktunya sempit atau ternyata ya kan itu adalah suatu perkara ataupun suatu kejadian yang sebenarnya kan juga bukan kebetulan, tetapi itu adalah sebuah kejadian yang memang menjadi sesuatu yang berada di dalam kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ketika menciptakan kondisi atau bumi dan seterusnya, itu kan dengan kemudian pergerakan matahari, pergerakan bumi dan seterusnya, maka memang kondisi yang seperti itu menjadi sesuatu yang menjadi konsekuensi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan silih bergantinya siang dan malam, terus kemudian adanya orbit dan seterusnya. Tetapi juga merupakan bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya konsekuensi dari
orbit matahari, orbit bumi dan seterusnya, perputaran bumi mengelilingi matahari, kemudian matahari juga berputar dan seterusnya, silih bergantinya malam. Itu kan kemudian juga berkonsekuensi bagian kutub itu menjadi tempat yang sangat dingin dan akhirnya secara alami itu tidak banyak dihuni oleh manusia. Kan secara alami kan seperti itu. Ya. Nah, sehingga karena memang di dalam kehidupan manusia itu secara alami itu kan membutuhkan sinar matahari dan seterusnya. Nah, sehingga memang ketika ada orang-orang ataupun manusia yang hidup di ujung-ujung di kutub dan seterusnya, itu kan hidup dalam kondisi yang tertentu. Ya. Nah, jadi ada, tetapi kan tentunya secara populasi dan sebagainya tidak banyak. Jadi itu juga bagian sebenarnya dari qadarullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau kemudian waktunya sempit, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu terkait misalnya tadi adalah dengan sholat asar misalnya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW kan bersabda, "Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr." Jadi barang siapa yang mendapati satu rakaat saja dari waktu sholat asar sebelum kemudian matahari tenggelam, jadi masuk sholat maghrib, maka dia dianggap sudah mendapatkan sholat asar. Padahal sholat asar kan rakaatnya 4. Tetapi ternyata walaupun yang masuk waktu asarnya itu adalah satu rakaat saja, jadi 3 rakaatnya itu kan berarti dilakukan setelah matahari tenggelam. Jadi sudah masuk waktu maghrib sebenarnya. Tapi itu dianggap dia mendapatkan sholat asar. Walaupun tentunya pahalanya tentunya tidak sama sebagaimana ketika mendapatkan atau bisa melakukan sholat asar secara sempurna. Nah, sehingga misalnya tadi, kan walaupun sesempit-sempitnya waktu, sholat misalnya, kan tidak kemudian sampai tidak sempat atau tidak ada sama sekali waktu untuk melakukan aktivitas sholat. Ya, jadi kalau misalnya rentang waktunya sampai kemudian sempit, ya cepat sekali ataupun kalau lama sekali kan tidak masalah. Ya, bisa jadi subuh itu waktu yang lebih sempit lagi atau maghrib misalnya yang lebih sempit lagi. Tetapi selama kemudian bisa melakukan satu rakaat, maka itu sudah menjadi ataupun dihitung mendapatkan sholat fardu. Dan tentunya Allah SWT Maha mengetahui terkait dengan kesulitan ataupun ketika terjadi kondisi-kondisi seperti itu, karena itu adalah bagian dari penciptaan Allah SWT. Ya, jadi tetapi kalau mau sempurna melakukannya, ya sudah nggak usah tinggallah di kutub, ya. Jadi masih banyak di belahan bumi yang lain itu tempat yang bisa ditinggali, ya. Karena selain sholat itu kan kita juga punya kewajiban untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya nggak usah kita mencari tempat yang penghuninya nggak ada misalnya, yang manusianya jarang, ya supaya ada alasan kan. Jadi ketika ditanya kenapa kamu nggak berdakwah, kenapa kamu nggak amar ma'ruf nahi mungkar, lah orangnya nggak ada. Sebenarnya saya mau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tapi orangnya nggak ada. Ya nggak ada karena memang itu kutub gitu ya. Nah jadi maksud saya berada di tempat-tempat seperti itu tentunya ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan, dan itu bagian dari usaha untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, tentunya di sana ada pahala.
Tetapi kalau memang tidak ada keperluan, tidak ada sesuatu yang memang diperlukan, tentunya secara alami yang namanya manusia itu tidak hidup di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang Ustaz. Baik, Saya makasih jadi banyak Pak Ustadz. Ya, saya ini maaf ya ngomong sebentar ya. Tadi soalnya saya pernah nonton di Hazana gitu kayak gitu. Itu juga jawabannya kurang lebih sama kayak saran Pak Ustadz tadi. Jadinya ya buat manusia yang tinggal di sana kalau dia muslim, yang penting diusahain pas lagi waktu-waktu tertentu itu di hijrah, makanya pindah, jangan tinggal di situ gitu. Soalnya takutnya mungkin ngeganggu waktu sholat gitu ya, acara kata Pak Ustadz tadi kan. Terus juga yang saya mikirin itu ya kan seingat saya kan di daerah-daerah yang kayak gitu, yang saya ada satu suku yang tinggal di tempat yang kayak gitu, Eskimo ya kalau nggak salah ya. Nah itu tadi mungkin ya mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah juga gitu. Siapa tahu kan ya ngerti waktu sholatnya juga kan gitu kan. Oh ya wallahu a'lam bishawab gitu. Karena tadi sempat mikir ke suku yang itu aja sih. Nah, dan sama dulu pernah nonton di Asana gitu. Nah, jazakallah Pak Ustaz. Ya, apa. Jadi kalau musim dingin bisa main ke kutub gitu. Jadi di sana nggak ada siang, jadi nggak puasa. Ya, baik. Terima kasih Ustadz dan Syahir. Tawadol teman-teman yang lain, masih ada waktu sekitar 13 menit. Saya hitung 1 sampai 10. 1 sampai 10. Iya, sepertinya tidak ada. Mungkin ini Ustadz, sebelum ditutup bisa kasih gambaran untuk episode Ahkamus Sholah ini ke depannya gambarnya seperti apa, Ustadz? Kan tadi ada banyak tuh, ada 19 kira-kira ya. Mungkin sekalian closing statement, Ustadz, tafadhol. Iya. Jadi memang ada beberapa bahasan nanti ya terkait dengan hukum-hukum sholat. Jadi yang sudah kita bahas ini adalah terkait dengan sholat fardu, terkait dengan waktu-waktu sholat. Nanti kita akan bahas minggu depan, itu adalah terkait dengan hukum masjid atau tempat-tempat untuk sholat. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan azan, kemudian hukum-hukum terkait dengan orang yang sholat. Ada pembahasan juga terkait dengan kiblat, ada pembahasan terkait dan yang penting atau poin utamanya biasanya adalah terkait dengan sholatnya itu sendiri. Jadi terkait dengan sholatnya itu sendiri, itu adalah pembahasan terkait dengan sifat sholat. Jadi sifat sholat itu adalah rukun-rukun sholat dan seterusnya. Jadi sifat sholat itu nanti kita insya Allah ada 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali pertemuan itu membahas sifat sholat. Terus kemudian nanti ada pembahasan juga terkait dengan sholat jamaah, terus kemudian sholat sunnah, terus kemudian juga bacaan ataupun perbuatan setelah sholat. Itu juga nanti akan menjadi salah satu yang kita bahas. Nah, jadi itu gambaran umum pembahasan kita ya terkait dengan sholat. Nah, jadi memang pembahasan terkait dengan sholat ini cukup panjang ya, cukup luas, dan bisa jadi di dalam pembahasan fikih ibadah itu sholat itu termasuk pembahasan yang paling panjang. Ya, jadi pembahasan yang paling panjang terkait dengan rukun terkait dengan fikih ibadah. Yang pembahasan panjang yang kedua adalah terkait dengan toharoh. Toharoh juga cukup panjang. Tetapi terkait dengan beberapa ibadah yang lain, ibadah yang lain, mungkin nanti nggak terlalu panjang. Kayak misalnya nanti kita juga akan membahas siam, misalnya hukum-hukum terkait dengan puasa, itu mungkin hanya sekitar 2-3 pertemuan. Ya, begitu juga dengan hukum seputar zakat. Jadi hukum seputar zakat itu paling hanya 2 pertemuan. Jadi yang paling panjang itu adalah terkait dengan fikih ibadah, ini memang terkait dengan aktivitas sholat. Karena memang tadi sholat itu merupakan amaliyah yang ibadah yang sangat penting,
di satu sisi, dan di sisi lain pembahasannya di dalam Islam itu juga yang paling detail. Jadi hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang terkait dengan sholat itu cukup rinci pembahasannya. Jadi karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keluangan bagi kita sehingga kita bisa mengkaji sampai akhir. Ada 19 pertemuan, jadi tinggal 18 pertemuan terkait dengan ahkam sholat. Wallahualam bishawab. Amin. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa sekarang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Baik, karena waktu juga sudah. Ya, kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan juga nggak apa-apa ya. Jadi disampaikan ke panitia secara offline itu juga nggak apa-apa. Baru nanti bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena bisa jadi ketika kajian seperti ini pertanyaannya belum muncul ya, baru pulang pas tidur masuk mimpi baru muncul pertanyaan misalnya. Nah itu nanti silakan disampaikan secara offline ke panitia. Insya Allah nanti kita bahas. Biasanya pertanyaannya muncul pas lagi sholat tuh, Ustaz. Oh iya, ya tidak apa-apa. Oke, baik. Atau ketika sholat itu justru jawabannya yang muncul. Ya. Barang yang hilang, yang nggak ketemu, baru muncul jawabannya saat sholat. Betul. Itu hidayah atau bisikan? Wallahualam, nanti itu nggak masuk pembahasan ahkam sholat kita ya. Oh, siap. Baik Ustaz, mungkin bisa dicukupkan Ustaz ya? Iya, silakan. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Aris Abu Arsya dan Ikhwan Fillah rahimakumullah telah mengikuti kajian fikih di pertemuan yang ke-13 ini. Semoga ilmu yang kita dapat malam ini bisa kita amalkan sehingga kita menjadi manusia atau insan yang lebih baik ke depannya. Dan ikuti terus kajian Mataku untuk episode-episode berikutnya, insya Allah sangat bermanfaat. Dari Ane, mohon maaf jika banyak kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ane, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.